Saya kasih tahu. Semua yang diberi nama, yang ngasih nama kamu. Ingat itu. Betul apa tidak? Awas, supaya sadar. Yang ngasih judul kamu. Begitu ada yang tidak enak, kami kasih judul musibah. Siapa yang ngasih judul? Kamu. Begitu enak, kami kasih judul berkah. Siapa yang ngasih judul? Kamu. Padahal dua-duanya adalah kebenaran. Kalau itu harus terjadi pada dirimu dan itu untuk kebaikanmu. Kamu suka atau tidak suka, terima saja. Jangan dikasih judul. Jadi mulai sekarang stop ngasih judul. Betul apa tidak? Banyak gak ngasih judul? Lah, jadi banyak sinetron. Kalian lupa kalau judul-judul itu buatan kalian sendiri. Allah tuh mau bebaskan kok, mau dikasih nama apa? Yang keyakinan ini ngasih namanya ini, keyakinan ngasih namanya, keyakinan banyak nama untuk dia. Kata Allah, gak masalah kamu ngasih nama sama aku yang berbeda. Tapi yang paling penting, kamu tahu aku yang sebenarnya. Aku yang tanpa nama, aku yang tidak bisa dijelaskan, aku yang tidak bisa diterangkan. Tapi aku bisa ditemui dan dirasakan. Bagi mereka yang merindukanku. Semangka rasanya gimana? Udah mulai pintar sekarang. Udah mulai pintar, gak terjebak lagi. Pokoknya gitu deh, itu kebenaran. Pokoknya gitu deh pun sebetulnya tidak bermakna apa-apa. Saking susah membicarakan yang kita rasakan. Ini saripati alam semesta. Perhatikan saya. Sebetulnya yang dirasakan di jeruk itu bukan hanya kecut. Rasa gula ada, rasa garam ada, semua saripati yang ada di alam semesta ada di situ. Cuma ada yang dominan, ada yang tidak dominan. Kan begitu. Saking sulit menggambarkannya daripada dijelaskan. Sudah, kamu beli jeruknya, kamu makan. Dan saat makan sadari, kenapa saya bisa merasakan semua ini? Bukankah karena kita bernafas? Betul? Dan kalau kalian sudah tidak bernapas lagi, nggak bisa merasakan semua itu. Makanya kalau saya lagi makan ini sama komunitas, saya jamu makan. Gimana makanan hari ini? Enak ya. Kenapa enak? Habis ini kita akan bersama makanya. Salah. Karena saya sedang sehat. Salah. Jawabannya apa? Karena kamu bernafas. Itu aja kok. Betul? Terus napas siapa? Bukankah napas itu adalah wujud kehadiran sang semesta yang ada dalam diri? Betul? Jadi kenapa kita makan terasa enak? Karena kehadiran dia. Sadar enggak? Ya, stop dulu sampai situ, ini kejauhan ngajinya. Kejauhan, disilir. Stop dulu. Oke, ngerti ya? Oke, sekarang lanjut. Ini yang sebelah kiri siapa itu? Siapa? Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalian bisa nggak merasakan apa yang sedang dia rasakan? Sedang merasakan apa itu? Hah? Sakit apa kira-kira? Apa? Salah semua. So tahu. Yang bisa merasakan yang dia rasakan ya dia sendiri. Gimana sih kalian ini ngajinya kemana aja selama ini? Mules, sakit pinggang, itu ngarang semua. Itu namanya prasangkamu terhadap itu. Lihat saya semuanya. Yang sedang merasakan yang dia rasakan hanya dia sendiri. Dan yang tahu yang dia rasakan cuma dia sendiri. Kalian apa urusannya dengan dia? Kenal juga enggak? Boro-boro kalian, saya aja yang pasang gambarnya enggak kenal sama dia. Ini kalian tuh selama ini belajar sok tahu.
Jadi penjelasan kalian tentang itu kebenaran atau pembenaran? Pembenaran. Yang sedang dia rasakan langsung, dirasakan sebagai pengalaman langsung. Kebenaran atau pembenaran? Jadi kebenaran itu apa yang dirasakan langsung oleh seseorang. Jadi kebenaran itu adalah realitas. Bisa bedakan kebenaran dan pembenaran. Nah, ini kuliah hari ini luar biasa. Sebenarnya beruntung sekali kalian hari ini datang. Ya, gratis lagi. Ini yang sebelah kanan siapa ini? Oh, udah mulai tidak terjebak lagi ya. Nah, kalian udah mulai agak pinter ini sekarang. Udah mulai agak pinter. Dia sedang merasakan apa? Nggak tahu. Yang jelas dia sedang merasakan sesuatu dan yang bisa merasakan cuma dia sendiri. Kalian gak bisa. Makanya murid-murid di sekolah itu selama ini semakin jauh dari kesadaran. Karena guru kalau mengatakan, ini orang sedang apa? Pusing Pak Guru, langsung kasih 100. Dan yang lucunya anak ini mengatakan benar jawabannya. Itu kan yang membuat kalian modelnya kayak gini. Merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling soleh. Kalau udah dandan kayak gini, yang lain salah. Ini dari tadi ketawa-ketawa itu mentertawakan siapa sebetulnya? Nah, kalau kalian sudah mentertawakan diri sendiri itu tanda-tanda masih ada kehidupan dalam diri kalian itu. Masih ada kehidupan. Ya. Dan orang yang sombong, orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, gak akan ada di sini. Dan dia tidak kebagian tertawa. Betul apa tidak? Makanya kalian suka baca surah Yasin kan? Litundiro qaumama undiro abauhum fahum ghafilun. Sering gitu kan? Sering kalian wajah-wajah udah yakin ini. Kalau malam Jumat pasti Yasinan ini. Dari wajahnya kelihatan. Tapi ngerti nggak? Pengen nyubit saya tuh sama kalian itu. Bolak-balik baca itu bolak-balik. Satu ayat pun sampai nggak ngerti. Litundiro qaumama undiro abauhum fahum ghafilun. Jadi para rasul, para nabi itu sedang disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita semua ya, bahwa aku hanya bisa memperingati kamu yang ikut peringatan. Itu maksudnya. Yang ikut, yang gak ikut ya gak bisa diperingati. Makanya beruntung kalian ikut karena aku bisa memberikan peringatan. Tentu saja saya bukan siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh para rasul dan para nabi. Semoga berkah. Nah, ada kata-kata berikutnya. Litundiro qaumama undiro abauhum fahum ghafilun. Karena peringatan ini gak pernah disampaikan oleh bapak-bapakmu yang membuat kamu jadi lalai. Itu maksudnya. Kenapa bapak-bapakmu tidak ngasih peringatan tentang ini? Karena bapak-bapakmu juga tidak tahu. Karena bapak-bapakmu mengikuti bapak-bapaknya lagi. Nah, bapak-bapaknya lagi mengikuti bapak-bapaknya lagi. Terus turun-temurun. Makanya kebodohan itu harus diputus. Kartos. Makanya dalam Quran surat At-Tur dikatakan, kalau hari ini kamu beriman, hari ini kamu sadar, hari ini kamu bangkit dari tidur panjang kesadaranmu, maka kamu akan bisa menyelamatkan 2 generasi yang akan datang dan yang belum datang. Itu. Ini Quran surat At-Tur ayat 21. Boleh dilihat nanti. Takut saya dianggap ngarang lagi. Sudah ngerti sampai sini? Oke. Jadi sekarang bisa membedakan mana kebenaran, mana pembenaran. Sekarang saya mau cerita.
Allah adalah pencipta langit dan bumi. Allah adalah terus Allah. Yang saya bicarakan itu pembenaran atau kebenaran. Kan itu baru kata-kata. Nah, kebenaran itu adalah Allah yang dirasakan langsung sebagai pengalaman spiritual dalam diri kita. Sampai kita satu jawaban. Apa itu? Pokoknya gitu deh. Dan kalau sampai pada rasa itu, yang ada di sini cuma hangat-hangat air mata. Makanya orang yang tahu tidak bicara. Karena orang yang bicara itu tanda tidak tahu, kayak saya. Banyak yang menceritakan Allah di masjid. Apakah yang diceritakan oleh mereka itu Allah yang sebenarnya? Atau persepsi dia tentang Allah? Pembenaran atau kebenaran? Sudah bisa membedakan ya sekarang. Sudah bisa membedakan. Maka Allah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Allah hanya ingin rasakan kehadiranku setiap saat, rasakan keberadaanku setiap saat. Bahkan aku tinggal dalam seluruh sel dalam tubuhmu, dan tidak ada satu sel pun dalam tubuhmu yang tidak ada kehadiranku. Sudah bisa merasakannya? Kenapa belum? Karena pikiran kita masih berisik, masih menghakimi, masih terjebak benar salah, masih terjebak baik buruk. Itu saja. Makanya belajar untuk melampaui dualitas. Makanya dalam Quran dikatakan, aku telah menunjukkan dua jalan loh kepadamu, wa hadainahu najdain. Tapi Allah bilang, jangan pilih salah satu. Fala aqtahamal aqobah, cobalah jalan mendaki. Fakkur raqabah, dan bebaskan kamu dari perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan benar salah, baik buruk, itulah perbudakan. Dan kita setiap hari diperbudak oleh itu. Begitu orang lain bilang, wah dia itu anu-anu, kita ikut membenci. Padahal kita tidak tahu. Begitu? Sepanjang pikiran kita masih dididik seperti itu, saya kasih tahu sama kalian semua, kita tidak akan mencapai keheningan yang namanya hening cipta, dan kita tidak akan menemukan realitas kebenaran dalam diri. Oke, lanjut dulu. Siapa pemilik kebenaran? Satu, mereka yang polos dan lugu, yang bisa menerima setiap hal apa adanya, tidak suka dengan rekayasa pikiran. Hati-hati loh dengan intelektualitas, karena intelektualitas itu kadang-kadang menipu. Kalau ada orang yang menjelaskan ini, menjelaskan itu, semua penjelasan adalah persepsi. Itu yang disebut dengan pengetahuan konsep. Dan harus yang kita cari adalah pengetahuan rasa. Pengetahuan konsep dengan pengetahuan rasa beda. Jadi kalau tadi jeruk adalah sebuah buah yang terbuat dari ini itu, warnanya kuning, rasanya itu pengetahuan konsep. Semua kata-kata. Karena yang sebenarnya jeruk adalah makan. Gimana jeruk? Gitu. Beda dengan semangka. Beda. Semangka gimana? Gitu. Buah naga. Gitu. Coba disuruh memejamkan mata, kasih buah yang macam-macam, bisa bedakan. Apa ini? Jeruk. Jeruk apa? Ini kayaknya ini sunkist nih. Wow. Betul nggak? Ini jeruk nipis ini. Ini purut kayaknya ini. Sampai jenisnya tuh bisa itu. Betul nggak? Semua kebenaran itu di sini. Di sini ada alatnya untuk mengecek kebenaran itu. Makanya sekarang bedakan mana pengetahuan konsep, mana pengetahuan rasa. Karena kebenaran ada dalam rasa, bukan rarasaan. Awas, rarasaan teh asa bener. Betul nggak? Iya, salah pasti. Mereka yang kosong dan terbuka, gelas
Kalau kosong, nih. Kalau kosong, ada kemungkinan bisa diisi. Kalau terbuka nih, covernya, kafir. Kalian tuh sembarangan bilang orang kafir sama orang lain yang berbeda keyakinan. Duh, kampungan. Nih kafir tuh ini, cover. Buka covernya. Sudah kosong, buka covernya, bisa diisi? Bisa. Tapi sudah isi, ada covernya tertutup. Gak bisa. Makanya kebenaran miliknya orang yang kosong dan terbuka. Yuk terbuka. Jujur pada diri sendiri. 3, kebenaran miliknya mereka yang rendah hati. Orang yang sombong tidak pernah dialiri kebenaran. Oleh karena itu sudah kosong, sudah terbuka. Kalau tempatnya masih di atas, siapa yang mau ngisi? Males. Sudah kosong, terbuka, di bawah. Sudah siap Desi. Makanya saya kasih tahu. Mohon maaf. Saya lebih gampang mengajarkan orang-orang model gitu daripada orang-orang yang seperti banyak pengetahuannya padahal cuma sampah saja. Karena yang disebut pengetahuan oleh dia itu sebenarnya adalah pengetahuan konsep. Lihat saya semuanya. Apakah pernyataan sama dengan kenyataan? Ulangi. Apakah pernyataan sama dengan kenyataan? Semua pernyataan yang diuraikan di buku belum tentu sama dengan kenyataan. Makanya kasihan tuh anak di sekolah, kasihan mahasiswa disuruh mendefinisikan ini, mendefinisikan itu, padahal semua itu adalah pengetahuan konsep. Betul? Nah, oke. Nah, siapa pemilik kebenaran? Mereka yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Siapa pemilik kebenaran? Mereka tidak perlu menempuh sekolah-sekolah tinggi. Karena kebenaran itu urusan kesadaran, urusan pengalaman. Saya bukan menyepelekan yang sekolah tinggi, tidak. Sekolah tinggi tentu saja bagus, biar punya kertas buat melamar pekerjaan. Silakan yang mengagung-agungkan kertas, cari kertas. Duit kertas, ijazah kertas, sertifikat kertas. Apalagi? Surat tanah kertas. Silakan yang senang mengumpulkan kertas, selamat deh. Iya. Bahkan kertas pun dipertuhankan. Oke, lanjut dulu. Jadi pernyataan dengan kenyataan beda. Nih, lihat saya. Jadi kenyataan belum tentu sama dengan pernyataan. Karena pernyataan itu adalah rangkaian kata-kata yang dibuat oleh manusia untuk menjelaskan sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dijelaskan. Saya ngajar di universitas. Saya ngajar pada mahasiswa arus listrik. Dalam buku fisika, arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir persatuan waktu. Itu pernyataan. Apakah kenyataannya begitu? Sampai sekarang pun saya tidak melihat muatan mengalir dalam kabel. Daripada enggak, biar pada sibuk guru. Kalau guru sibuk kan siswa sibuk. Semua jadi pada sibuk. Kalau sibuk dapat gaji. Gitu aja. Kita tuh main-main aja semua. Bukan jangan terlalu serius. Arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir persatuan waktu. Saya punya kabel, kemudian ujungnya saya masukkan kutub positif, ujungnya saya masukkan kutub negatif. Ngalir tuh. Kelihatan gitu di kabel? Siapa yang bisa melihat ada muatan bergerak di sini? Enggak ada. Tapi daripada enggak ada, diadakan supaya kita semua sibuk. Apakah arus listrik adalah muatan yang bergerak persatuan waktu? Kebenaran? Bukan. Itu pembenaran supaya sibuk. Karena arus listrik yang sebenarnya apa yang terjadi di kabel ini sekarang? Yang terjadi di kabel ini semua tidak ada yang tahu. Ada ilmuwan namanya Drude, orang Amerika. Dia bikin model kabut elektron untuk menjelaskan arus listrik. Ya agak lumayan, tambah ruwet.
Mahasiswa saya ajarkan model Druid ini, bagus mahasiswa, tambah pusing. Tambah banyak yang gak lulus. Tapi kalau mahasiswa menjawab arus listrik adalah pokoknya gitu deh. Itu makin gak lulus. Gak boleh di sekolah begitu. Harus pura-pura pinter. Pura-pura banyak kata-katanya, tulisannya. Harus pura-pura. Di sekolah harus pura-pura. Kalau arus listrik adalah apa yang terjadi di kabel itu saya tidak tahu. Tambah gak lulus. Ngerti ya? Ini kuliah udah tingkat tinggi nih ya. Supaya mengerti mana kebohongan, mana kebenaran. Karena kita selama ini menganggap semua yang dikatakan orang, walaupun tidak ada buktinya, kita sebut itu kebenaran. Padahal hanya cek jeng cenah. Oke, jawab pertanyaan saya. Apakah penjelasan tentang air sama dengan air? Tidak. Apakah penjelasan tentang api sama dengan api? Tidak. Apakah penjelasan tentang Allah sama dengan Allah? Banyak yang menjelaskan Allah. Berani-beraninya. Jadi Allah itu tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan. Tapi para nabi, para rasul mengajarkan, dia bisa ditemui dan dirasakan kehadirannya setiap saat. Ud'uni astajib lakum. Undanglah aku akan selalu mengabulkan seluruh undanganmu. Oke. Nah, pakai ayat sekarang. Biar kelihatan ngajinya. Ini Quran surat Az-Zuhruf ya, surat ke-43 ayat 78. Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqq karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu. Tetapi kebanyakan di antaramu benci pada kebenaran itu. Ini bahasa Qur'annya aksaro. Aksaro kasiro. Kasiro itu artinya 90%. Nah lawannya kasiro kalau di Quran dalam bahasa Arab itu adalah kolil. Kolil itu sebagian kecil. Ya kalau di persentasi kolil itu 10% lah. Nah sedangkan Quran mengatakan laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqq karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antaramu benci kepada kebenaran. Jadi Quran mengatakan yang benci terhadap kebenaran ini lebih banyak. Berarti kalau dipresentasi, yang senang kebenaran berapa persen? 10. Yang benci kebenaran 90. Berarti yang senang definisi, yang senang penjelasan berapa persen? Yang senang dongeng, cerita berapa persen? Yang percaya pada dongeng, cerita berapa persen? Banyak? Siapa di antaranya? Jangan-jangan kita ikutan yang 90. Makanya di Quran surat Al-Kahfi kan jelas. Masuklah kamu ke dalam golongan yang sedikit. Masuklah ke dalam gua yang bisa memberikan kamu keselamatan. Bukan masuk ke gua situ. Tahu gua? Gua atau gue? Gue itu aku. Artinya masuklah ke dalam gua, meniti ke dalam dirimu. Temukan diri sejatimu. Itu.